وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح البيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والتابعين بإحسان يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري، وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى قدر الأقوال سيد محمد بن عبد الكريم وسلمان المدين، وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، وإلى قطب الأحوال سيد الشعب ياسين المسلمي، وإلى روح الإمام الشافعي وخليفته محمد بن عمرو وخليفته، ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، الشيخ محمد شرواني عبد الله البنجري، الشيخ مسلم المنية، وإلى روح الإمام الملك، ثم إلى روح أبي محمد أبي المدري، ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا قراباتنا وجيراننا، أن الله تعالى ويعلي درجاتهم في الجنة ويعطانا بإسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يرزقنا وإياهم الفتوى والمنى والوصول والصلاة الجسد والروح وتوبة الناس وتوبة الناس، وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين، وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya Rabbal Alamin. Halaman 11 kah? Ya, halaman 11 ya, 16 ya, 11 ya. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul salawatullah alaihim wasalamuh, maka yaitu 4 perkara yang tersebut di bawah ini, dan yang mustahil pada mereka yaitu lawanan 4 perkara ini. Pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatwanah. Sidik artinya benar, maka mustahil kizib artinya dusta. Artinya setiap orang yang diangkat menjadi rasul dan diangkat sebagai nabi itu mereka pasti mempunyai 4 sifat. Yang pertama sidik, artinya mereka berkata-kata pasti perkataannya benar, kada mau dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mereka tidak berkata-kata melainkan wahyu dari Allah. Artinya kan berdusta. Ya kah? Itu yang pertama setiap rasul. Yang kedua amanah. Artinya kepercayaan. Maka mustahil apanya? Khianat. Nah, artinya
tiada amanah, yaitu culas. Amanah, dipercaya. Setiap kata-kata mereka pasti itu mempunyai amanah. Kalau kita biasa nih orang awam bisa berdusta. Jadi kalau Rasul itu kada pernah berdusta. Apa yang mereka ucapkan pasti benar. Apa yang diamanahi kepada mereka pasti menyimpan amanah. Kalau manusia nih diamanahi minta simpaniakan duit, jarang duit itu berlebihan, bisa kurang. Ya kalau nah kalau pamandiran jarang kurang, bisa lah lebih. Ya kalau pemandian bisa lah lebih, jarang kurang, jarang pas-pasan, hendak banyak lebihan. Itu kata-kata pemandiran kita nih, jarang kurang, jarang pas, biasanya lebih. Kalau duit orang ma'amanahi bisa kurang. Ini orang pamannya orang percaya lawan kita, lalu dia manahi orang duit tah. Ya Allah, kita pingkutiakan haram kita memakai, kada boleh kita memakai kecuali minta izin kepada yang ampunnya. Nah kayak pamannya nih, ulun kebetulan ada keperluan, kayak ulun minjam dulu atau hutang dulu, ya kah? Ujar ampunnya, pakai aja kada apa-apa. Nah hanyar boleh kita boleh kita tanpa izin kita pakai. Nah itu hukumnya haram. Ini banyak orang ya kah, apalagi ini maaf ya kah? Kalau nih ini parakda pemilihan presiden sudahlah, presiden pemilihan apa lagi nih? Wah sebelum diangkat macam-macam ya kalau janjinya ini itu ya, pas diangkat sekalinya, nah ya kan, itu banyak banget kayak itu. Waktu belum diangkat ya macam-macam bang. Tapi sudah diangkat kedengiran lagi sini. Nah itu pemimpin nang kada amanah. Ya Allah, itu banyak kita lagi di akhir zaman nih. Akhir zaman ini banyak. Nah, ya Allah, udah nih kita jangan lawan anak bang. Nah lawan anak, lawan binatang bang, jangan ya berdusta ya kah? Ya Allah, ini mengiau kucing. Di tangan sekalinya kada diberi makani, dusta ya kah? Orang belum nyiaunya tuh, ada tulangnya beri maka kucing itu loh. Kada pernah protes lang kita diberi makani tulang, kada bang, emak aku nih tulang terus dimakani, kada lah. Ini adanya, ya Allah, ada pernah protes, itu kucing bagus benar ya kah? Makannya, tapi kucing pulang, kada diberi bisa menggulagai ya kah? Ya Allah lah, ini kita tutupi dia daging ya Allah, tutupi dah pisip sekalinya tadi hulunya memakannya kah? Wah sarap bener, ambil ke sandal menokunakannya kah? Itu sebenarnya jangan. Kenapa? Rajaki kita kan ada rajaki kucing, yang ngaran rajaki kucingnya lah. Ini sarik ada sampai orang sarik lawan kucing dibuatnya dalam karung, dijaratnya becisnya dibuatnya dalam karung, tinggal makannya ke banyu. Karung itu dibuatinya betul. Kayak apa lagi anak timbul? Apa akibatnya? Orang ini kita seorang melihatnya kah? Imbahnya dibuatnya sekalinya orang membuatnya tangannya nih nah. Kada kau lagi bergerak, kada kau bergerak lagi, betis kada kau bergerak itu akibat menyiksa kucing. Kucing itu nah bergerak. Kucing itu kesayangan sahabat Nabi. Siapa? Abu Hurairah. Tahu lah Abu Hurairah? Abu Hurairah itu artinya abahku kucing. Hirrah itu kucing bahasa Arab ya kah? Kucing itu disayangi ya kah? Beri makaninya. Kada kawa kita memberi duit lawan orang
barang aja binatang nggak ya kah diberi setiap hari kada kamu beri menjuling orang kucing barangnya kah asal ada setiap hari kita bersedekah itu hikmahnya ya kah. Nah jadi jangan sampai kucing itu disakiti. Kenapa? Itu kekasih Nabi, kekasih sahabat Nabi ya kah. Ulun alhamdulillah di rumah itu berapa kali? 2 kali kucing itu beranak. Jadi yang diberi makannya kucing itu anak ikung. Bila bangun subuh kapadu sudah datang dia menghadiri. Nah tumpayakan makanannya. Alhamdulillah setiap hari itu habis tuh orakan. Bolehkah kita begaduhan binatang? Boleh. Asal jangan begaduhan anjing. Kalau kucing, burung, tapi ingat bila begaduhan kita beri makan. Jangan sampai binatang yang kita gaduh kada diberi maka karena dituntutnya di akhiratnya lah. Itu. Nah kemudian yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Mustahil kitman artinya menyembunyikan. Jadi apa yang disuruh oleh Allah kepada Rasul pasti disampaikan oleh Rasul. Nah kalau apa yang disampaikan Allah disampaikan oleh Rasul. Karena sekarang Rasul, karena sekarang Nabi, para ulama. Nah kalau para kiai, para ustaz, para mubaligh, mereka itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ujar Nabi, aku kada mewariskan harta, aku mewariskan ilmu. Lalu diwaris oleh para ulama kiai. Jadi ulama itu ujar di dalam Al-Quran apa hadis Nabi itu al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi yang disampaikan mereka itulah yang disampaikan oleh Nabi. Jangan kita sarik luai aja, mong itu aja hukum kars bener aja. Jangan. Mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah terutama nih kita sampaikan ya kah. Sekarang rame-ramenya orang minuman keras ya kah. Apalagi itu di Pel 6 bila tengah malam ada spesial tempatnya ya kah. Masukkan maka kada tahu di kakanak kah orang tua kah masuk ke situ menukar minuman yang dilarang. Sekarang jadi benar. Makanya kita hati-hati lawan anak. Waspada ya kah. Waspada, hati-hati. Nyawa ya ini orang merusak kekanakan kita, para pemuda-pemuda liwat minuman keras. Banyak yang sudah rusakannya kah? Banyak sudah. Jadi oleh sebab itu hati-hati ya kah. Nah kemudian yang keempat fatanah, artinya sempurna. Apa itu? Sempurna pengertian. Maka mustahil bebal, artinya dungu. Mustahil beladah kah? Mustahil beladah artinya dungu. Setiap para nabi itu pasti fatanah. Bahasa Arab, bahasa kita, bahasa Banjar pintar. Jadi para nabi itu adalah pintar, cerdas. Otak mereka itu luar biasa. Nah itulah sifat-sifat para nabi dan para rasul. Nang wajib kita ketahui. Oleh sebab itu kita diperintahkan mengikuti seperti sifat Nabi Siddiq. Kita wajib bersifat siddiq, berkata-kata yang benar. Amanah, wajib kita bersifat amanah, dipercaya.
tablik wajib kita menyampaikan apa yang disampaikan. Kemudian yang keempat, fatanah harus cerdas, pintar, cendekiawan lah. Nah itu kayak apa aja supaya pintar. Nah ada amalannya. Makanan itu usahakan setengah bulan sekali makan daging ayam, daging iwak itu banyak mengandung protein. Kemudian makan makanan yang mengandung apa itu? Kokolak lah. Nah itu besantan ya kah? Setengah bulan sekali supaya mencairkan otak kita. Jangan iwak kering, iwak wadi, iwak kokadiah. Itu maulah otak kita jadi baku. Kemudian yang kedua yaitu senang minyak harum. Ujar Imam Syafi'i pada salah hilaf, man taba rihuhu zada aqluhu. Bila orang itu harum bajunya, harum awaknya, pasti orang itu kecerdasannya bertambah. Maka nyaman kalau mencium harum lah, nyaman lah. Coba berbau hapak, katiak berbau hapak. Oh mah, menciumnya 3 kali wahen, hembus. Yalah. Nah itu jadi kita usahakan supaya bau harum. Apalagi di dalam majelis ilmu. Itu majelis ilmu itu perlu harum-harum. Nyaman ya kah? Rasulullah itu ada minyak harum. Tetap badan sidin bau harum. Nah, kemudian adapun sebelum kita meneruskan ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ada? Tidak. Kesempatan deh. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Adapun yang harus bagi sekalian Rasul, maka adalah itu satu perkara juga, yaitu al-i'radul basyariyah. Artinya perangai tubuh manusia. Ya kah? Tubuh manusia artinya Nabi dan Rasul itu sama lawan manusia. Isi awak. Seumpama seperti makan, minum, dan tiada tidur. Dan jaga. Mustahil pada mereka aradu basyariyah yang menjadi kekurangan seperti sakit gila atau sakit besar jua adanya. Jadi nang mustahil lawan Rasul yaitu sakit gila, artinya bisa pada ingat atau yang disebut orang gila babi kah? Nah mendatang itu mustahil kadida, apalagi gila kadida baut kadida misi utak lah. Mustahil. Jadi para nabi dan rasul itu akal mereka sempurna, bahkan cerdas, pintar ya kah? Benar. Nah, kemudian sakit besar. Ini siapa yang tahu sakit besar nih? Apa? Kusta. Penyakit kusta. Kusta ini penyakit mulai di dalam parut. Mengkaya arwah guru sekumpul itu sidin mendapat penyakit mulai di dalam parut sampai sidin wafat penyakit kusta. Maka penyakit kusta ini kadada obatnya itu pembawaan dari lahir sulit. Makanya kan arwah semalam berapa kali cuci darah dalam seminggu, asalnya sekali seminggu sampai 2 kali seminggu. Itu membuangi darah kotoran yang ada di dalam awak sidin. Tapi kayak apa sidin? Tetap pada pernah parai mengajar. Kayak apa sakitnya? Pada pernah mengajar. Maka kan kebiasaannya orang cuci darah itu paling kada seminggu istirahat.
Ini kada pagi cuci darah, kamarinnya sudah kawa pelajaran. Itulah keistimewaan arwah guru tadi. Nang dirasakan sakit tuh kada dirasakan sidin, tetap kawa maajar. Berbeda kita, kalau kita sakit gigi aja parai maajar ya kah, sakit salismaan aja parai itu kita. Nah, kayak arwah guru Juhdi, itu juga arwah guru Juhdi itu luar biasa ya kah. Beliau tuh sakit waktu di dalam mobil, sakit punya sakit tuh bang. Tapi dia sampai ke Masjid Sabilal Muhtadin, cuma sebelum sampai itu sidin singgah di toko dulu tukarakan obat. Kan obat sampai sebelum masuk ke masjid minum obat, udah kayak lagi dia. Padahal kan sakit badannya, yang diirit penyakit sidin tuh luar biasa ya kah. Kawah aja sidin maajar. Nah itulah ulama-ulama yang benar-benar ulama yang kadida gentiannya sulit ada gentiannya seperti mereka. Mudah-mudahan ada gentiannya ya kah, mudah-mudahan. Nah kemudian di bawah ini ada tersebut akan disebutkan tersebut rukun-rukun iman 6 perkara. Bermula arti iman yaitu tasdiq, yakni membenarkan, dan arti Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala juga adanya. Kiranya itu aja yang kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan maulid kelahiran Nabi sedikit ambil berkahnya ya. Ini hidup lemari lah. Lemari kalau lah. Kada apa kalau lah. Tempuluh ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman ja'ala maulida sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manba'a kulli syarafin wa fadlin wa ja'ala awsafahu wa akhlaqahu wa syama'ilahu hiyal manhalul azbu li muridi kulli wabilin wa tallin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syarihis sudur wa mazhari kulli nur wa ala alihi wa ashabihi allazina hum li hazil ummah syumusun wa budurun amma ba'du. Ini satu risalah yang mengandung tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak-akhlak Rasul Allah, dilengkapi dengan nasihat-nasihat dan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua ke jalan yang diridainya dan mencurahkan kecintaan dan kerinduan di hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memberi kekuatan untuk mengikuti jejaknya dan meneruskan perjuangannya, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan anugerahnya bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai berkata, ahdiru qulubakum ya ma'syara zawil albab hatta ajluwa lakum ma'raisa ma'ani ajlil ahbab al-makhsus bi ashrafil alqab ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab falamma ana awanu zuhuri syamsir risalah في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأقفله يتيما وأطهره أهل بيته تطهيرا. Artinya, khusyukkanlah hatimu wahai orang-orang yang berakal sihat, sehingga dapat
kujelaskan kepadamu makna keagungan seorang kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistimewakan dengan gelar-gelarnya yang paling mulia, yaitu seorang nabi yang penuh menghadap Allah Sang Maharaja yang selalu melahirkan karunia-Nya sehingga dapat melihat keagungannya tanpa tertutup sedikit pun. Ketika telah datang tanda-tanda munculnya cahaya kerasulan dan langit yang penuh keagungan, maka keluarlah Jibril dengan membawa cahaya itu untuk membuka kerajaan dunia. Seraya diperintahkan, wahai Jibril, suruhlah semua makhluk yang menjadi penghuni bumi dan langit agar menyambutku dengan ucapan selamat dan penuh kegembiraan, karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara dan rahasia keagungan yang tersimpan yang telah aku ciptakan sebelum akan menciptakan segala sesuatu, sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Lahirnya Rasulullah dalam keadaan berkhitan, artinya Rasulullah lahir sudah batatak kamaluan, artinya sudah bersunat. Adalah kita kira-kira lahir langsung bersunat, nah itulah Rasul. Jadi imbal lahir, waktu lahir langsung sudah bersunat. Nang sunat bersunat, nang bagus bersunat itu umur berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun ya kah? Ya kalah lah. Tapi ada juga yang takutan bersunat, kekanakan sakitnya. Orang bahari bersunat lah. Siapa? Nabi Adam lah bersunat jadi satu lawan kapak. Coba kita ini kapak. Kah kita ini nyaman sudah bersunat dititikinya obat langsung sembuh. Ada di zaman Nabi Ibrahim bersunat batatak lawan kapak. Coba ini kita batatak lawan kapak. Kah? Nah, dan kekuasaan Allah bercalak mata dengan calak hidayah. Jadi Nabi itu ketika lahir mata sidin sudah bercalak mata, maka angkasa bersinar-sinar terang dengan cara kerasulannya. Luar biasalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Rasul. Harinya hari Senin, tepat waktu pas ketika terbit matahari Rasulullah lahir. Lahirnya Rasulullah pulang di ketika itu, sebelum lahir Rasulullah itu banyak orang menyembah berhala, sehingga di kelilingan Ka'bah itu 400 berapakah berhala di situ. Ketika Rasulullah lahir, berhala berataan rubuh. Nah, ujar bubuhan nang Quraisy, orang-orang kafir nih. Nah, ini lahir seorang nabi di akhir zaman. Ada sudah tanda-tandanya ya kah? Ada. Jadi waktu itu berhala hancur. Kemudian api 6.000-an tahun kada pernah padam. Waktu Rasulullah lahir padam. Sungai Nil tuh kering ketika lahir Rasulullah banyu. Pohon-pohon nang asalnya kering karida bedaun karing tuh Pak. Ketika lahir Rasulullah hidup. Itu menandakan bahwasanya bila orang ketujuh membaca salawat, ya kah?
Salawat kampung itu asalnya kampung mati, seperti Sakumpul tuh sebelum arwah guru Sakumpul membangun komplek Sakumpul dah, situ hutan beri hutan kadida penghuni. Waktu diulah sidin majelis itu luar biasa, tanah sakilan aja sakilan lah 100.000 sakilan 100.000. Maulah rumah berapa meter umamanya, berharga benar tanah ya. Kalau berkat ada di situ ulama. Nah, luar biasa kalau berkat salawat, sehingga bumi nang asalnya mati lalu ada di situ orang baca salawat menjadi rami. Jadi waktu itu imbah kelahiran Rasulullah lalu dihabarkan kepada paman Nabi, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab ada diisi pembentuk, lalu dihabarkan bahwasanya kamanakan Ikam melahirkan seorang anak laki-laki. Luar biasa gembiranya Abu Lahab mbah mendengar diisi kamanakan cucu kah? Kemanakan lalakin. Oh, gembiranya Abu Lahab, sehingga lalu memerdekakan abid budak Ikam, ku merdekakan karena Ikam mahabarakan lawan aku bahwasanya aku diisi kemanakan lalaki merdeka. Makanya setiap malam Senin atau setiap hari Senin Abu Lahab merdeka daripada siksaan api neraka. Jadi bila hari Senin, selamat Abu Lahab, kahwa meminum banyu daripada minum telaga Al-Kausar, berkah gembira kelahiran Nabi. Apalagi kita ini ya kah, lahir Nabi gembira benar ya kah. Lalu kita adakan perkumpulan di rumah, di masjid, di langgar, ada akan ya kah masing-masing perkumpulan duit. Nah itu semuanya ada nilainya yang kita berikan tuh, yang kita sumbangkan untuk perayaan Nabi, ada nilainya. Oleh sebab itu bila ada orang berpintaan untuk maulidan, jangan berpikir lupa 10.000, jangan. Amun ada duitnya banyak 50 kah atau 100.000 kah dipapala akan ya kah. Nah sekarang ada orang protes sedikit lagi lah, karena pajar haulan guru Sakumpul banyak manusia. Tapi ketika Nabi lahir, Nabi kadidana kayak di Sakumpul ya kalau raminya ya kah kenapa ya. Nah waktu kelahiran Nabi kata kadidana kayak kalau anak mengadakan haulan guru Sakumpul kenapa ya. Itu ada sudah orang benci kepada guru Sakumpul lalu mengucap mengapa gitu aja, memuliakan melebihi daripada kelahiran Nabi. Oh kita jawab, kalau haulan guru Sakumpul itu setahun sekali ya. Kalau lah setahun sekali diadakan ya. Kalau maulidir Rasul kada mahadang Rabiul Awal setiap malam ada orangnya. Kalau malam Senin, malam Jumat, malam Kamis, Rebu, Selasa ada tarasnya kalau di langgar masjid ya kalau banyak kalau ada nang mengucap kayak itu. Ya kah dibanding-bandingkannya orang itu sebenarnya benci kepada ulama. Jangan sampai ada kita benci gitulah. Nah itu. Jadi pasan kita
Mari kita rayakan, mari kita sambut kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita menggembirakan hati kita dengan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan karena kita tak kumpul lawan Nabi, dapat syafaatna Nabi, tak kumpul kan di dalam surga umarami benar karena kita tak kumpulannya kah? Wah, tak kumpulannya. Mudah-mudahan ya kah? Mudah-mudahan kita tak kumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surga Allah, dan mudah-mudahan kita tak kumpul lawan orang-orang yang cinta lawan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita tak kumpul lawan para ulama dan para wali-wali dan orang-orang saleh di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah. غير المغضوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا رحمن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم غير المغضوب عنهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد يعطي نعمه ويكافي مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها أنت خير الوارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغسل واهدي وبلغ وتقبل سواء ما قرأنا وما حللنا وما سبحنا وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلنا من أنواع الخير وهذا فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سادتنا أمينة وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح وخصوصا إلى أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفداء لهم من النار وإتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خفة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا وإياهم جنة الفردوس اللهم ادخلنا وإياهم جنة الفردوس اللهم ادخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل ulun minta maaf minta halal minta ridha